Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang kita bahas adalah integrasi interkoneksi atom dan Al-Quran. Dalam Islam dikenal dua bidang ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Yang keduanya mendapatkan porsi dan posisi yang seimbang. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad selain menjadi tuntunan hidup umat Islam juga merupakan sumber ilmu pengetahuan. Hal ini sesuai dengan fakta ilmiah yang telah diungkapkan oleh para saintis. Saintis melalui sejumlah eksperimen ilmiah telah sukses membuktikan kebenaran tersebut. Simple Al-Quran has a earth a kinetic error. Setiap ada penemuan hebat, faktanya Al-Quran dan hadis telah terlebih dahulu menjelaskan Al-Quran memiliki banyak ayat-ayat hebat yang berhubungan dengan sains, baik secara eksplisit maupun implisit. Begitupun dengan sunnah Nabi, baik perkataan maupun perbuatan beliau. Setiap perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad yang tercermin dalam pola hidup beliau syarat dengan ilmu pengetahuan terutama sains. Selanjutnya adalah perbedaan antara orbit dan orbital dengan tabel. Orang-orang yang baru mengenal teori atom umumnya menganggap istilah orbit dan orbital sama. Namun ini tidak terjadi. Kedua istilah ini sangat berbeda satu sama lain dalam berbagai aspek. Perbedaan antara orbit dan orbital adalah bahwa orbit dianggap sebagai jalur pasti tempat elektron berputar, sedangkan orbital adalah area yang tidak pasti dan peluang menemukan elektron di sini adalah maksimum. Orbit adalah bidang dua dimensi atau bidang datar, namun orbit memiliki area tiga dimensi di mana probabilitas menemukan elektron maksimum. Kalian juga dapat menganggap elektron dalam atom sebagai planet tata surya kita, di mana nukleus mewakili matahari. Elektron ini cenderung berputar pada jalur yang disebut orbit, sementara elektron berputar di sekitar orbitnya. Mereka menggunakan untuk mengikuti setiap prinsip yang diikuti planet saat berputar mengelilingi matahari. Menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg, posisi elektron tidak dapat ditentukan secara akurat. Untuk mewakili posisi elektron di dalam atom, konsep orbital diperkenalkan. Namun, orbital juga tidak menyatakan kecepatan, arah, dan posisi elektron, tapi itu memberikan ide yang akurat tentang di mana elektron mungkin. Di samping adalah tabel perbandingan antara orbit dan orbital dalam bentuk tabular. Nah, di sini ada parameter perbandingan dan orbit dan mengorbit. Nah, yang pertama adalah definisi. Definisi orbit adalah jalur di mana elektron berputar di sekitar inti atom disebut orbit. Sedangkan mengorbit, orbital, ruang tiga dimensi di mana peluang menemukan elektron cukup tinggi dikenal sebagai orbital. Terus yang kedua, akurasi dalam posisi. Nah, untuk orbit ini memiliki posisi yang tepat dari sebuah elektron di dalam atom. Sedangkan mengorbit itu tidak dapat mewakili posisi elektron yang akurat. Selanjutnya, prinsip ketidakpastian. Untuk orbit tidak mengikuti prinsip ketidakpastian Heisenberg karena ia mengklaim menyatakan posisi elektron yang tepat, dan mengorbit karena orbital tidak mewakili posisi elektron yang tepat. Orbital mengikuti prinsip ketidakpastian Heisenberg. Dan selanjutnya, membentuk. Setiap orbit memiliki bentuk lingkaran.
sedangkan orbital memiliki bentuk yang berbeda, bulat, berbentuk lonceng, dan lain-lain. Untuk penamaan, orbit ditentukan oleh huruf K, L, M, N, dan lain-lain, sedangkan orbital terutama didefinisikan dengan menggunakan huruf S, P, dan F. Jadi, perbedaan utama antara orbit dan orbital yang pertama, orbit adalah lintasan yang pasti di mana elektron berputar. Namun orbital adalah jalur 3 dimensi di mana kemungkinan menemukan elektron cukup tinggi. Dan yang kedua, orbit mengklaim untuk menggambarkan posisi elektron yang tepat di dalam atom, sedangkan orbital tidak mengklaim untuk menggambarkan posisi elektron yang akurat. Yang ketiga, sebuah gerakan 2 dimensi atau planar elektron ditemukan di orbit. Namun, elektron bergerak dalam ruang 3 dimensi di sekitar inti dalam orbital. Dan yang keempat, karena orbit mengklaim dapat memberitahu posisi elektron yang akurat, itu tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg. Orbital tidak menemukan posisi elektron dan mungkin ada di mana saja dalam ruang 3D itu. Oleh karena itu, cocok dengan prinsip Heisenberg. Dan yang kelima, tidak ada orbit yang menunjukkan karakteristik yang mencakup arah, sedangkan dalam kasus orbital, karakteristik arah dapat dilihat kecuali orbital S. Yang kedua adalah tentang orbital SPDF. Bentuk orbital ditentukan oleh sukulit dan elektron atau ditentukan bilangan kuantum azimutnya. Jadi, apabila suatu elektron memiliki bilangan kuantum azimut sama, maka bentuk orbitalnya juga sama, sehingga yang membedakan hanyalah tingkat energinya. Bentuk orbital merupakan fungsi dari fungsi gelombang Schrödinger, sedangkan orientasi orbital terkait dengan bilangan kuantum magnetik. Di samping adalah macam-macam bentuk orbital. Dengan memahami uraian berikut, anak-anak akan mengetahui bentuk orbital S, P, D, dan F. Selanjutnya, yang pertama ada orbital S. Orbital yang paling sederhana adalah orbital S. Setiap subkulit S terdiri atas satu buah orbital yang berisi 2 elektron. Orbital S berbentuk bola simetri yang menunjukkan bahwa elektron memiliki kerapatan yang sama jika jarak dari inti atom juga sama. Semakin jauh letak elektron dari inti atom, kerapatannya semakin rendah. Nilai bilangan kuantum utama suatu orbital memengaruhi ukuran orbital. Semakin besar nilai bilangan kuantum utama, ukuran orbitalnya juga semakin besar. Di samping adalah bentuk orbital S. Bisa dicermati ya. Yang kedua adalah orbital P. Bentuk orbital P seperti balon terpilin, cuping, dumbbell. Kepadatan elektron tidak tersebar merata, melainkan terkonsentrasi dalam 2 daerah yang terbagi sama besar dan terletak pada 2 sisi berhadapan dari inti yang terletak di tengah. Subkulit P terdiri atas 3 orbital. Tiap orbital mempunyai bentuk yang sama. Perbedaan ketiga orbital terletak pada arah, di mana terkonsentrasinya kepadatan elektron. Biasanya orbital P digambarkan menggunakan suatu kumpulan sumbu X, Y, dan Z, sehingga diberi tanda PX, PY, dan PZ. Pada subkulit P ini terdapat bisa dilihat gambar di samping ya. Coba dilihat pada subkulit P ini terdapat 3 nilai M, yaitu -1, 0, dan +1, sehingga terdapat 3 orientasi yang satu dan lainnya berbentuk sudut 90 derajat. Di samping ada gambar orbital P digambar menggunakan suatu kumpulan sumbu X, Y, dan Z. Bisa dilihat ya gambarnya di samping. Selanjutnya ada orbital D.
Orbital D memiliki 5 orbital dengan bentuk yang kompleks dan orientasi yang berbeda. 4 orbital pertama memiliki bentuk yang sama, sedangkan 1 orbital memiliki bentuk yang berbeda. Kelima orbital itu adalah DXY, DXZ, DYZ, DX2Y2, dan DZ2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar orbital subkulit di samping. Setiap orbital mempunyai 5 lobi kepadatan elektron. Adapun perbedaannya terletak pada arah terkumpulnya kepadatan elektron. Sementara itu, satu orbital lagi mempunyai bentuk berbeda, tetapi memiliki energi yang sama dengan keempat orbital D lainnya. Terakhir adalah orbital F. Orbital F itu mempunyai bentuk orbital yang lebih rumit dan lebih kompleks daripada orbital D. Setiap subkulit F mempunyai 7 orbital dengan energi yang setara. Di samping adalah bentuk orbital F ya, dapat dilihat. Orbital F itu mempunyai 7 orbital dan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama FXYZ, kelompok kedua FX dalam kurung Z pangkat 2 Y kurangi Y pangkat 2 tutup kurung FY Z FY dalam kurung Z pangkat 2 kurangi X pangkat 2 dan FZ X pangkat 2 dikurangi Y pangkat 2. Kelompok ketiga Fx pangkat 3 Fy pangkat 3 Fz pangkat 3. Orbital ini hanya digunakan untuk unsur-unsur transisi yang letaknya lebih dalam. Bisa dilihat gambar di samping ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Fendi Pradana, NIM 203192994. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur atom dan cara mencari proton, neutron, dan elektron. Oke, yang pertama struktur atom. Struktur atom sendiri terdiri dari inti atom dan elektron. Inti atom sendiri terdiri dari proton dan neutron. Bisa dilihat seperti ada di gambar ini. Inti atom itu berada di tengahnya, yang terdiri dari proton dan neutron. Sedangkan lingkaran-lingkaran di luarnya itu terdiri dari elektron. Kemudian lambang atom sendiri itu biasanya ditulis seperti ini. Bagian A ini menunjukkan nomor massa atom. Bagian X ini menunjukkan lambang atom. Bagian Z ini menunjukkan nomor atom. Sedangkan untuk mencari proton, neutron, dan elektron itu sendiri itu bisa dicari melalui nomor atom. Nomor atom itu sendiri sama, jumlah nomor atom sama dengan jumlah proton dan elektron. Sedangkan untuk mencari jumlah neutron yaitu bisa dicari dengan nomor massa dikurangi dengan nomor atom atau elektron atau proton. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan lanjutkan, yaitu cara mencari jumlah proton, elektron, dan neutron. Dari lambang atom biasanya kita disuruh untuk menentukan yaitu nomor massa, nomor atom, proton, neutron, dan elektron. Di sini nomor massa itu diberi dengan tanda A, lalu nomor atom dengan Z, lalu proton dengan P, dan neutron dengan N, dan elektron dengan E.
kita umpama di sini ada lambang atom X, lalu lambang atom di sini diberi A dan kiri bawah diberi Z. Di sini P sama dengan, yaitu proton sama dengan Z, lalu N neutron itu A atau nomor massa dikurang dengan Z atau nomor atom, lalu E atau elektron itu sama dengan P atau proton atau Z yang dinamakan nomor atom. Contoh, ini ada atom natrium atau Na. 23 ini sebagai nomor massa, lalu yang 11 ini sebagai nomor atom. Dapat kita simpulkan, di sini A di sini sama dengan nomor massa. Nomor massanya ini 23. Lalu Z atau nomor atomnya di sini 11. Lalu P atau proton tadi sama dengan nomor atom. Jadi di sini 11. Lalu N atau neutron itu proton dikurang dengan elektron. 23 dikurang 11 sama dengan 12. Lalu yang elektron tadi sama dengan proton, dan proton tadi sama dengan nomor atom. Jadi di sini 11. Lanjut ke ion. Apakah itu ion? Ion adalah atom yang bermuatan. Di sini bisa bermuatan negatif, bisa bermuatan positif. Di sini umpamakan ada sebuah ion Na. Ini bisa negatif, bisa positif, dan dinamakan sebagai muatan. Dan angka atas itu 23 dan yang bawah 11. Apakah jumlah proton, neutron masih sama? Apakah jumlah proton, neutron, dan elektron masih sama? Kalau proton dan neutron masih sama, tapi kalau untuk elektron berbeda. Jadi pada ion jumlah elektron itu tidak sama dengan proton. Jadi bagaimana cara untuk mencari elektron? Di sini elektron sama dengan proton, lalu negatif muatan. Contoh untuk yang negatif. Contoh untuk yang positif dulu. Untuk contoh yang positif ini adalah ion kalsium atau Ca2+, itu yang angka belakang yang atas 40 dan yang bawah 20. Elektron sama dengan 20 ini proton, lalu muatan atau negatif 2 dan hasilnya 18. Kemudian untuk yang bermuatan negatif itu dicontohkan oksigen atau O2- dan angka yang atas 16, bawah itu 8. Elektronnya 8 di sini, 8 ini sebagai proton, lalu -2 dalam kurung -2 ini, dan hasilnya itu 10. Kenapa kok jadi 10? Karena negatif dan negatif menjadi positif.